sedikit daripada beberapa tahun yang lalu, menurun jumlah anggota. Jumlah penginjilan juga tidak menaik signifikan karena tetapi sebaliknya menurun. Lalu kemudian jumlah kondisi keuangan di uni kita ini yang tadinya sangat bagus, tapi ketika kita izinkan ada kelompok-kelompok yang memasukkan unsur politik dalam memilih pimpinan, terjadi perpecahan, baik itu secara terbuka atau tidak terbuka. Ternyata sudah ada perpecahan karena kelompok-kelompok di dalam gereja kita. Dan ketika terjadi kelompok-kelompok ini, kondisi uni ini merosot. Saat ini di divisi kita ini ada 10 uni. Saya boleh katakan dalam tanda kutip Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang statusnya conference jauh lebih rendah kondisinya dibanding yang Uni Mission. Uni Barat statusnya mission, pimpinan dipilih oleh divisi. Tetapi karena unsur kelompok-kelompok politik ini hampir tidak bisa masuk, mereka berjalan dengan baik. Keuangannya berjalan baik, dan penginjilan juga berjalan baik walaupun ada tantangan karena mayoritas dan lain sebagainya. Tetapi kondisi keuangan dan kesatuan persatuan itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi concern saya, perhatian saya, sebabnya dalam mengambil fokus ini. Soalnya kita bisa buat hanya 5 menit, 10 menit renungan saya. Tapi saya buat sedikit panjang untuk merubah sedikit paradigma kita. Terima kasih Ibu sudah merespons dengan pengamatan yang ada untuk kita coba menata ini kembali kepada jalur yang sudah ada, hanya selama ini dikesampingkan. Nah, mudah-mudahan dalam konferensi uni yang akan datang kita boleh tata semua ini pada jalurnya, pada relnya, dan uni ini bisa bertumbuh menjadi lebih cepat. Peluang kita tetap ada, sumber daya keuangan kita tetap ada, sumber daya manusia tetap ada. Hanya ketika kepemimpinan ini tidak lakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, terjadilah gesekan-gesekan, terjadilah perpecahan di bawah. Dan akhirnya seperti sebuah mesin yang besar, ada roda-roda yang tidak gigi roda yang tidak berfungsi dengan baik, dan akhirnya kendaraan ini berjalan tersendat-sendat. Inilah yang sedang terjadi dengan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Saya berharap bahwa dalam konferensi nanti kita tidak masukkan lagi, tidak terlibat lagi dengan hal-hal tadi, sehingga semua elemen di dalam uni ini akan berfungsi dengan baik, smooth, legit, dan uni ini bisa bertumbuh, terjadi transformasi, terjadi percepatan di dalam keuangan, di dalam penginjilan, dan di dalam kehidupan kerohanian. Terima kasih untuk pengamatan. Mari kita doakan bersama-sama. Saya hanya sementara di sini, tapi saya mau kembalikan ini semua pada oleh karena itu pesan saya. Kalau ada nanti yang bisik-bisik kepada saudara, mengajak kita untuk terlibat kepada satu kelompok untuk mengusulkan atau mencalonkan seseorang tanpa mengikuti prosedur, tolong katakan tidak. Seperti pemerintah punya slogan, katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada politik untuk pemilihan di gereja ini. Amin, saudara. Terima kasih banyak. Tolong didoakan secara khusus agar kita tidak terlibat atau tidak lagi masuk kepada jerat yang memang Tuhan saya akan gunakan untuk membuat perpecahan. Dengan masuknya politik, perpecahan terjadi di gereja ini. Dan akhirnya dengan adanya perpecahan, tidak ada persatuan, kita tidak bisa maksimal dalam perayaan, khususnya kehidupan kerohanian kita. Karena itu maka kita bergumul, carilah dan doakanlah seorang pemimpin gereja yang adalah juga pemimpin rohani, yang jadi kunci akan takut kepada perintah Tuhan, tunduk kepada aturan-aturan yang ada, maka kita akan berjalan dengan lebih baik. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tuhan mau organisasi ini juga menjadi lebih baik secara kuantitas, terlebih lagi secara kualitas rohani. Biar itu jadi pergumulan kita. Doakanlah kita semua, kami juga, kita saling mendoakan agar gereja ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, siap untuk diselamatkan pada kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih banyak. Kita kembalikan kepada pendeta Ranto untuk mengakhiri pertemuan kita siang.